Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam satu video singkat pembelajaran statistik. Kali ini kita akan membahas satu uji penting yang kadang dilewatkan oleh para peneliti, para mahasiswa, dan para pembelajar sekalian. Uji ini adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini adalah uji yang membantu kita untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara suatu periode tertentu atau periode T dengan periode T sebelumnya. Ya, sebagai contoh, kadang dalam pengelolaan rumah tangga, belanja rumah tangga, bulan lalu itu terjadi pengeluaran yang lumayan besar. Tapi selanjutnya, di bulan berikutnya, pengeluarannya menjadi lebih kecil. Nah, tentu ada hubungan, ada korelasi. Kenapa pengeluaran bulan lalu besar dan pengeluaran bulan ini menjadi lebih sedikit atau menjadi lebih kecil? Tentu ada hubungan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita cermati dalam menjalankan uji regresi atau menganalisis regresi. Kebanyakan mahasiswa melewatkan uji ini. Jadi ada satu ruang kosong yang dilampaui atau dilewatkan, yakni tidak menguji atau tidak melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini akan membantu kita memastikan kepada kita sekalian, kepada penguji jika memang itu adalah tugas-tugas ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan, bahwa sesungguhnya pada periode T tertentu dengan periode T yang akan datang atau masa kini, itu tidak terdapat hubungan yang erat atau autokorelasi. Ya, seperti itu. Nah, kita harapkan dalam analisis regresi tidak terjadi masalah yang kita sebut dengan autokorelasi ini. Nah, panduan untuk menyimpulkan autokorelasi adalah dengan mencermati nilai signifikansi yang dihasilkan. Jadi, jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil atau kurang dari 0,05, artinya terdapat gejala autokorelasi. Ya, ada kaitan apa yang terjadi hari ini saat kita mengambil data dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Yang kita harapkan bahwa betul-betul data yang kita kumpulkan itu independen, itu mandiri, bebas dari bias dan kaitan-kaitan dengan masa lalu. Jadi sekali lagi, jika nilai signifikansi lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika signifikansi yang kita hasilkan dalam uji autokorelasi ini lebih besar dari 0,05, maka maknanya tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan hal ini yang kita harapkan. Baik, uji autokorelasi kali ini kita menggunakan run test. Ada juga alternatif yang lain seperti Durbin Watson.
Nanti kita akan pelajari di kesempatan atau video-video yang akan datang. Kali ini kita fokus dengan uji rantes. Ya, seperti itu. Baik, kita menuju pada data kita, data SPSS kita. Ini adalah data SPSS yang kita hasilkan. Ada 3 variabel, ya, X1, X2, dan Y. Ya. X1 ini adalah kurs, X2 adalah suku bunga, dan Y adalah indeks harga saham gabungan. Ya, SG ya, seperti itu. Nah, ini gambaran data kita. X1-nya ini, X2-nya ini, dan Y-nya seperti ini. Baik. Sekarang kita analisis langsung. Kita masuk pada analyze, regression, linear, variabel Y sebagai simbol variabel dependen kita masukkan ke slot dependen. Kurs dan SBI juga sebagai variabel independen masukkan ke kotak variabel independen. Pilih save. Centang unstandardized. Continue. Ya, kalau sudah oke kan. Nah, kita akan menghasilkan satu variabel tambahan namanya residual unstandardized dengan simbol res1. Nah, setelah kita memperoleh data ini yang tampil lengkap ya dalam bentuk variabel, data ini adalah data residual unstandardized. Sudah pernah kita bahas apa itu residual unstandardized, ya. Nah, dengan modal data ini kita akan bisa menganalisis dan menghasilkan output untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Ya. Caranya kita masuk kembali, ini kita save ya biar tidak hilang. Masuk ke analyze. Ya, sebentar. Analyze non-parametric test. Masuk ke legacy dialog, kita pilih yang runs. Ini run test. Pilih ini, centang yang kita masukkan cukup ini saja. Unstandardized residual. Pindahkan ke kotak sebelah kanan. Kalau sudah pastikan ini tercentang, cut point-nya ini median tercentangnya bawaan standar. Setelah itu kita okekan ya. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Akan muncul hasil seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini hasil dari run test tadi. Di sini kita bisa lihat signifikansinya adalah 0,762. Ya. 0,762. Tadi di awal kita sudah nyatakan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 itu bermakna bahwa terdapat gejala autokorelasi. Ya. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar atau di atas dari 0,05, artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Hasil ini menunjukkan bahwa data kita yang ada di atas itu sungguh menunjukkan tidak terdapat gejala, indikasi, dan kejadian autokorelasi. Seperti itu cara kita menguji ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan run test. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, belajar terus. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih.